Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok D yang beranggotakan saya sendiri, Jefferson Jeremia Pratama Binti. Kemudian ada Mas Bagus Bikwanto, Mas Jesa Triadi, dan Mas Henrikus Daniel Suprayitno. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi mobile untuk layanan online jasa servis AC. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dalam era digital, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan berbasis online semakin meningkat, khususnya terhadap pelayanan online jasa servis AC. Namun, banyak penyedia jasa servis AC masih mengandalkan metode konvensional seperti pemesanan melalui telepon. Hal ini tentunya menjadikan peluang untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi berupa aplikasi mobile dan jasa servis AC. Dalam aplikasi ini terdapat berbagai fitur seperti penjadwalan layanan, pelacakan teknisi secara real time, estimasi biaya, sistem pembayaran digital, hingga ulasan dan rating teknisi. Selanjutnya untuk bagian tujuan kami mengembangkan servis AC, yang pertama untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan servis AC secara online. Yang kedua, untuk mendorong profesionalisme dan peningkatan kualitas layanan di industri servis AC. Dan yang ketiga, untuk menciptakan solusi layanan servis AC yang lebih modern, cepat, dan transparan dan terpercaya. Selanjutnya untuk bagian ruang lingkup akan dijelaskan oleh Mas Cesar Triadi. Dipersilakan Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama, untuk perancangan antarmuka kami menggunakan Figma, web aplikasi untuk merancang desain antarmuka tadi. Lalu dengan waktu yang diberikan, kita nanti akan membuat diagram flow yang menjelaskan urutan bekerjanya aplikasi. Pengembangan aplikasinya ini nanti menggunakan Android Studio. Fitur utama yang kita utamakan dalam pengembangan aplikasi ini yaitu pembuatan form pemesanan jasa servis. Nah, itu nanti mencakup input, jenis jasa, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu nanti ini integrasi aplikasinya akan menggunakan database, direncanakan itu menggunakan Firebase yang dari Google. Lalu untuk alur tindak lanjut oleh customer service nanti dilakukan secara manual dengan data dimasukkan ke dalam database tadi. Tapi nanti ada kebatasan yaitu hanya mencakup notifikasi otomatis atau sistem tracking saja. Aplikasi ini hanya bersifat satu arah, jadi nanti tidak termasuk fitur ini login, rating, atau tracking teknisi. Dilanjutkan Mas Jefferson, slide selanjutnya. Nah, dari jadwal kegiatan yang diberikan dalam mata kuliah ini, kita waktu minggu pertama itu kan dimulai 14 April, itu pembentukan kelompok dan penjelasan proyek, waktu itu sekaligus dua pertama. Lalu di minggu-minggu berikutnya, di minggu kedua diskusi, lalu minggu ketiga kita membuat dan mengumpulkan proposal proyek, terus di minggu berikutnya kita membuat laporan kemajuan proyek, terus mulai mengembangkan aplikasi. Dilanjutkan lagi Mas Jefferson. Nah, dalam pembuatan ini kita menggunakan model SDLC, Software Development Life Cycle, terutama dari metode prototype. Di sini kita sekaligus sebagai pengguna juga sebagai developernya. Jadi nanti kita membuat prototype, lalu kita berikan ke anggota kita, nanti mereka menilai, kita menilai, lalu dimasukkan lagi, nanti sehingga diharapkan nanti jadi aplikasi yang utuh. Nah, demikian nih dari saya. Untuk slide berikutnya nanti akan diberikan oleh Mas Bagus. Terima kasih. Ya, halo, terdengar suaranya, teman-teman? Ya, terdengar. Oke, terima kasih Bapak dosen Pak Purwanto dan teman-teman kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan dari proses analisis yang telah tim D buat, yaitu untuk aplikasi booking service AC. Jadi konsep dari service booking AC ini adalah flow-nya satu arah, jadi dari user ke sistem lalu ke CS. Nanti CS akan langsung ke teknisi yang akan langsung datang ke user ataupun ke pengguna. Jadi di sini kita sudah membuat aplikasi user use case diagram, yaitu untuk siapa saja yang bisa
akses terhadap fitur-fitur yang ada di booking aplikasi, yaitu user bisa membuat booking, bisa membatalkan, dan juga bisa membuat pembayaran. Sementara nanti pembayaran akan masuk ke CS dan data booking akan diterima oleh teknisi, di mana teknisi akan menindaklanjuti booking tersebut dan lanjut ke service AC. Oke, boleh di next Mas Jefferson. Nah, di sini ada flowchart untuk proses aplikasinya, yaitu pada saat user start nanti akan terbuka aplikasi. Di saat terbuka aplikasi nanti langsung ada form, yaitu isi data diri. Jadi terdiri atas nama, alamat, dan juga nomor telepon. Dan juga servis AC yang akan dipilih, bisa cuci AC ataupun juga servis AC. Setelah klik submit nanti akan masuk ke database Firebase dan juga akan masuk ke data dan juga akan ditindaklanjuti oleh CS dan akan langsung ke teknisi. Boleh di next kan Mas? Nah, ini adalah tampilan prototype dari aplikasi yang kita buat bernama Coolme, yaitu servis dan cuci AC. Jadi kita cukup simpel, ada 3 tampilan, yaitu pertama adalah tampilan awal, ini adalah tampilan aplikasi, jadi pengguna bakal tahu ini adalah ada gambar AC, jadi orang bakal tahu ini untuk servis AC gitu kan. Jadi untuk klik, apabila dia setuju untuk klik booking, dia akan klik booking, lalu ada form order, dia bisa memilih jenis servis yang ingin dipilih, bisa cuci AC saja ataupun servis dan juga lainnya. Ada nomor HP dan juga alamat. Kita mungkin nanti akan masukkan nama ya, gitu kan, cukup data cukup penting ya. Jadi nanti akan diisi nama di situ. Dan setelah pengguna klik order, nanti ada tampilan bahwa order sudah dibuat dan itu akan ditindaklanjuti oleh CS dan CS akan dilanjutkan ke teknisi dan akan terproses booking ordernya. Oke, bisa di next. Untuk implementasinya UI kita akan pakai Figma. Figma itu untuk membuat UI UX, jadi cukup fleksibel dan Figma itu kita bisa langsung kita buatkan seperti aplikasi. Jadi kalau misalnya kita bikin di Canva itu tidak bisa kita klik buttonnya, tapi kalau di Figma itu bisa. Selain itu nanti kita akan menggunakan Firebase untuk database-nya. Jadi kita database Firebase di Google kan gratis, jadi kita akan pakai itu. Dan untuk library lainnya nanti kita akan menggunakan Android Studio. Oke, boleh di next kan Mas? Ini Firebase tadi ya. Oke, next. Oh udah ya, oke. Berarti untuk proses tadi sudah saya jelaskan, boleh silakan teman saya selanjutnya untuk menjelaskan. Terima kasih. Mas Daniel ya kalau nggak salah ya. Ya oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagus. Pengujian dan evaluasi dilakukan pengujian testing untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode prototipe digunakan dalam tahap ini, di mana aplikasi diuji secara langsung oleh sejumlah pengguna yang mewakili target pasar. Pengujian mencakup berbagai aspek, mulai dari fungsional aplikasi, penggunaan, usability, kinerja, dan keamanan data. Dari pengujian dan evaluasi ini sangat berpengaruh dari terimplementasinya nanti aplikasi ketika saat dijalankan, sehingga mengurangi dari adanya bug-bug dari aplikasi saat digunakan. Next, Mas. Nah, selama pengujian, pengguna akan diberikan skenario penggunaan untuk mencoba aplikasi dalam kondisi nyata seperti membuat permintaan layanan, memeriksa status dan respon dari sistem. Masukan dan feedback yang diberikan oleh pengguna akan dikumpulkan oleh pengembang untuk dievaluasi. Evaluasi hasil penguji mencakup identifikasi masalah atau bug-bug yang ditemukan selama pengujian, penilaian terhadap kenyamanan dan kemudahan penggunaan antarmuka aplikasi, saran pengembangan fitur tambahan yang dirasakan penting oleh pengguna,
dan hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pengembang untuk melakukan perbaikan pengoptimalan dan mengembang fitur lebih lanjut pada perangkat lunak ini. Tujuannya adalah menciptakan aplikasi yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memuaskan dan memenuhi kebutuhan penggunaan di lapangan. Jadi jika tidak ada pengujian dan implementasi ini, aplikasi yang sudah kita buat ini serasa kayak ada yang kurang gitu, karena belum dilakukan pengujian, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh sisi developer, yaitu kita sebagai evaluasi dari pengembangan aplikasi tersebut. Kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa pengembangan aplikasi mobile untuk layanan pemesanan jasa servis AC mampu memberikan solusi digital yang praktis, efisien, dan modern. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam memesan layanan tanpa harus berinteraksi langsung dengan penyedia jasa secara konvensional. Penggunaan database terintegrasi, Firebase, dan antarmuka yang user-friendly meningkatkan kemudahan akses layanan dan mengurangi risiko miskomunikasi. Jadi kesimpulannya juga kita jasa servis AC ini sangat berguna di kehidupan sehari-hari ya, karena servis AC yang kita ketahui kan, kalau kita nggak kenal, kita nggak percaya dengan jasa tersebut. Tapi dengan adanya aplikasi ini, jasa yang kita berikan ini sudah pasti terpercaya dan terkualifikasi. Seperti itu, mohon arahnya dari Pak Purwanto. Jika ada masukan, kita terima, atau ada yang ditanyakan, silakan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kita. Baik, terima kasih untuk kelompok D. Kita berikan aplaus karena sudah berani yang pertama tampil. Ya, saya hanya mengomentari saja bahwa tadi Sepintas memang sudah mengimplementasikan beberapa keilmuan yang ada di informasi, seperti misalnya desain menggunakan Figma memang yang sekarang lagi lebih mudah, bisa berinteraksi lebih mudah, khususnya di dalam proses desain interface-nya. Dan kemudian seperti yang lain, misalnya bahasa pemrograman juga sudah lebih bagus ya, sudah berbasis Android misalnya dengan Android Studio-nya, dan ini juga sudah implementasi dari salah satu core dari sistem informasi, yaitu minimal menguasai satu bahasa pemrograman, sehingga nanti itu udah bisa sebagai bekal di setelah kita lulus nanti, atau yang sudah bekerja di bidang ini mungkin tidak hal yang sudah biasa, tapi bagi yang lain barangkali ini sebagai modal awal ya, dan untuk melangkah selanjutnya. Dan mungkin yang saya tanyakan ya, jadi aplikasi ini kan nantinya gitu ya, ini bisa dipakai oleh pengguna, khususnya pengguna pengguna jasa servis, atau hanya untuk satu jasa servis yang kita ya, area mungkin perlu juga ini sebagai masukan saja, perlu juga dimasukkan, misalnya saya mau mendaftar, misalnya di multi-fungsi ya, misalnya saya sebagai pemilik servis AC, saya pengen daftar menggunakan aplikasi itu ya. Nah, kemudian saya kan perlu juga menyebutkan areanya ya. Area saya misalnya, saya karena tinggal di Cikarang misalnya, areanya hanya sekitar Bekasi. Nah, ini yang saya rasa belum dijelaskan tadi ya. Jadi yang pertama yang perlu dijelaskan bahwa ini aplikasi ini bisa digunakan oleh orang lain, khususnya penyedia jasa AC, atau hanya satu orang saja di sementara. Dan kemudian untuk areanya, apakah ada penjelasan khusus misalnya di konsumen gitu ya, areanya mana gitu ya. Tadi belum sempat dijelaskan. Itu saja ya, ada dua yang perlu diklarifikasi. Silakan, siapa yang mau klarifikasi hal ini? Ya, bisa mendengar? Ya, silakan Mas. Ya.
Untuk apa namanya tadi pertanyaan tadi untuk area apa saja di sini kita bentar. Di sini kita sudah menjelaskan tadi di ruang lingkup waktu di slide saya menjelaskan tadi itu bahwa untuk aplikasi ini berdasarkan waktu yang diberikan kita tidak mencakup fitur login jadi sama rating dan tracking teknisi jadi mungkin untuk area kita belum apa namanya khusus untuk area apa saja itu belum diimplementasikan gitu. Oh iya. Terus untuk apa tadi bisa digunakan orang lain kalau dari desainnya ini cuma untuk aplikasi jasa servis saja. Tapi orang lain nanti bisa pakai untuk pesan jasa servis itu. Demikian dari saya. Jadi kalau misalnya saya mau menggunakan, berarti saya sebagai jasa servis, ya, misalnya atau beberapa orang lah, berarti harus mendaftar gitu ya? Atau sementara belum ada gitu? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Tadi udah saya ya. Mungkin nanti hal ini bisa saja dimasukkan di saran ya, karena ada kesimpulan ya. Ada saran ya. Nanti bisa juga dimasukkan ke situ bahwa sarannya nanti ke depan misalnya ini nanti bisa digunakan oleh jasa versi yang lain dengan melakukan registrasi dan sebagainya. Mungkin ada tambahan saran seperti itu gitu. Misalnya kaitan dengan area nanti juga kayaknya sih perlu juga disebutkan misalnya areanya nanti yang isi yang punya jasa servis areanya hanya sekitar ini loh gitu. Jadi kecuali memang udah go public ya bisa melayani seluruh Indonesia kayak misalnya kayak jasa yang lain. Gojek gitu ya. Ya bisa Gojek atau apa yang lain yang bisa memiliki brand office di beberapa tempat. Mungkin itu saja. Kemudian silakan ditutup. Menambahkan sedikit Pak. Halo Pak, menambahkan sedikit. Mungkin untuk pertanyaan tadi saya bantu jawab untuk nomor pertama apabila daerah mungkin kedepannya untuk awal kita bakal menargetkan Jabodetabek karena itu adalah market terbesar dari cuci AC karena memang banyak sekali rumah tangga atau rumah yang menggunakan AC di daerah Jabodetabek dan itu jadi market yang besar. Oleh karena itu kita akan Jabodetabek terlebih dahulu. Sementara untuk kedua, untuk mungkin maksud Bapak yang saya tangkap adalah adanya mitra mitra untuk cuci AC ya jasa ya. Jadi untuk awalnya mungkin kita akan pakai orang kita terlebih dahulu. Mungkin ada 3 atau 4 teknisi, tapi kedepannya kita akan menambahkan proses partnership untuk mitra lainnya. Mungkin kalau misalnya ada untuk scale up ke depannya kita akan menambahkan partnership. Jadi apabila servis AC lain mendaftar dan kita akan menggunakan proses bagi hasil seperti itu Pak. Ya, makasih Pak. Oke. Jadi nanti yang kira-kira belum tercover di laporan gitu ya nanti bisa dimasukkan di saran saja ya. Nanti bisa di saran gitu. Saran pengembangan ke depan atau Baik, apa. Pak. Ya. Intinya itu saja. Yang penting di ruang lingkup itu sudah dimasukkan. Nah, yang tidak masuk di ruang lingkup itu dianggap saja sebagai proses saran ya, saran ke depannya seperti apa. Saya rasa itu saja sih ya dari saya dan silakan bisa ditutup untuk presentasinya. Siapa yang mau menutup nih? Tadi kan ada pembukaan. Ya, saya tutup Pak. Sekian penjelasan dari kelompok D. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.